jajarannya yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Yang terhormat narasumber yaitu Bapak Kiai Haji Mahbub Maafi selaku besar Nahdlatul Ulama yang insya Allah lagi akan hadir di tengah-tengah kita melalui Zoom meeting. Kita doakan semoga perjalanannya lancar dan segera bisa bergabung dengan kita bersama-sama. Segenap para ustadz dan ustadzah, guru dan karyawan di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Umat Islam yang saya hormati, yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita dapat Zoom meeting secara bersama-sama dalam rangka ngaji rebuan kajian Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga kehadiran kita bersama-sama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapat berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah acara ngaji rebuan kali ini nanti akan kita buka bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah, terus kemudian dilanjutkan dengan sambutan singkat oleh ketua pembina atau ketua umum Yayasan Badan Wakaf Umat Islam, dan nanti dilanjutkan dengan tausiah atau uraian hikmah. Sebentar, mohon maaf, sebentar. Acara yang ketiga yaitu uraian hikmah kajian Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Mahbub Maafi dari Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir dilanjutkan dengan doa dan penutup. Marilah kita untuk menyingkat waktu, kita awali pengajian rebuan Ramadan Yayasan Badan Wakaf Umat Islam pada subuh sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah pengajian dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas bacaan surat Al-Fatihahnya. Semoga acara dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Acara selanjutnya, sebelumnya mohon maaf selaku host atau pembawa acara, tadi saya mendapat amanat dari pengurus yayasan untuk memandu jalannya pengajian rebuan pada sore kali ini. Selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Umat Islam, dalam hal ini kepada Bapak Haji Andi Arslan Junaid di Parasit. Pak Andi ini sering nih.
Para hadirin yang berbahagia, untuk sambil menanti bergabungnya Bapak Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Umat Islam, kami mohonkan dengan hormat kepada Al-Mukarram Habib Abbas Al-Haddad untuk memimpin rotib. Kepada Al-Mukarram Bapak Habib Abbas Al-Haddad, persilakan. Monggo, Habib. Yang saya mic-nya Habib Abbas ini masih mute. Ya. Bismillah, jelas. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barak wasallam bi niyyati as-sahalah wal jamalah was salamah ma'a as-sihhah wal afiyah بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا على قراءة راتب سيدنا الإمام الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس أن الله على بالجنة وصالح علوم وبركات في الدنيا الآخرة على الأساتذة وعلى المعهد خصوصا إخواننا وأحبابنا يبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وبناتهم وذرياتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا من جاء من الله إلا إليه
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا أليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ضمينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ضمينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ضمينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ضمينا فيما نزل إنك لطيف لم يزل ضمينا والمسلمين يا لطيف لم يزل ضمينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ضمينا والمسلمين يا لطيف لم يزل ضمينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ضمينا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صل عليه عليه وسلم وسلم اللهم صل على على محمد محمد اللهم صل اللهم صل عليه عليه وسلم وسلم اللهم صل على على محمد يا محمد يا ربي صل ربي صل عليه عليه وسلم وسلم الله أستغفر الله الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر أستغفر الله أستغفر الله الله أستغفر الله أستغفر أستغفر الله أستغفر الله الله أستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا ما وسعها كسبت لها ما وعليها ما كسبت كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أو أخطأنا أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم من تبارك لنا ولكم البشارة والإشارة وتقضي جميع حوائجنا حوائجكم من الآخرة سر الفاتحة أعوذ بالله من بسم الله الشيطان الرحمن الرحيم الرجيم بسم الحمد الله لله رب الرحمن العالمين الرحيم الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين الضالين آمين لله رب العالمين تفضل يا صلاح تفضل Syukran saya sampaikan kepada Al-Mukarram Habib Habaz Al-Adad yang telah memimpin Rotibul Atas. Acara selanjutnya yaitu selamat datang, selamat bergabung kepada Kiai Haji Mahbud Maafi selaku beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Mengingat waktu yang tinggal beberapa menit lagi, maka langsung saja kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahbub Maafi dipersilakan untuk menyampaikan tausiah hikmah Ramadan pada pengajian Rebuan Ma'had Islam kesempatan kali ini. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Pak? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Mukarram yang kami hormati, Sahibul Ma'had. Yang kedua, Al-Mukarram yang kami hormati, Habib Al-Habib Abbas Al-Haddad. Dan para kiai, para habaib, para peserta yang kami hormati, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aneka ragam kenikmatan kepada kita. Salah satunya kita pada sore hari ini bisa bersilaturahim
meskipun silaturahim ini melalui Zoom, bukan melalui fisik. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa silaturahim itu adalah al-ihsan, berbuat baik kerabat, dan saya percaya dan saya yakin yang hadir di sini adalah kerabat kita semua karena sama-sama saudara, sama-sama muslim. Lah, berbuat baik kepada kerabat itu banyak caranya, banyak caranya. Tidak ada cara tertentu, tidak ada cara tertentu yang terkait dengan soal berbuat baik kebajikan atau melakukan silaturahim. Nah, salah satunya adalah bisa juga dengan cara bersilaturahmi melalui Zoom ini. Alhamdulillah, ini juga merupakan satu hal yang patut kita syukuri bersama-sama. Yang kedua, sholawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir di sini kelak termaktub dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafaatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan ini sudah memasuki puasa yang ke-14 hari. Semoga puasa yang kita jalankan, puasa yang kita laksanakan itu kelak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu memiliki kemaslahatan dan kebaikan pada diri kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, yang disebut sebagai Muharriru Mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa sirrus saum wa maqsuduhul aqdam, inti atau rahasia dari puasa dan tujuannya yang luhur adalah menahan hawa nafsu. Jadi kita itu sirrus saum wa maqsuduhul aqdam itu adalah menahan hawa nafsu. Itu adalah pesan penting yang dikandung di dalam puasa itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pesan penting yang terkandung di dalam puasa ini adalah menahan hawa nafsu, maka pertanyaannya adalah, apakah puasa, apakah setelah bulan puasa juga ada kewajiban berpuasa? Tentu jawabannya iya. Jawabannya iya. Setelah berpuasa pada bulan Ramadan, kita juga memiliki kewajiban untuk selalu berpuasa sepanjang tahun. Di dalam pengertian puasa menahan, dalam pengertian menahan hawa nafsu kita. Menahan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Menahan hal-hal yang dibenci oleh syariat. Menahan hal-hal yang tidak disukai oleh syariat. Karena apa? Karena puasa juga mengandung pengertian al-imsak, yaitu menahan diri. Jadi makna puasa, puasa yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah puasa formal, yaitu yang dilakukan min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu menahan lapar dan dahaga, begitu juga menahan syahwat bawah perut, dimulai min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Itu adalah puasa yang sebenarnya formal, di mana pesan penting daripada puasa ini adalah saunun nafsihi, ya, anis syahwat, mencegah hawa nafsu, mencegah hawa nafsu. Itulah sirrus saum atau rahasia di balik puasa tersebut. Dengan demikian, pada saat setelah berpuasa Ramadan, kita juga punya kewajiban untuk berpuasa, yaitu menahan syahwat, menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pesan penting daripada puasa Ramadan itu. Maka pertanyaannya adalah, maka saya akan mengembalikan pertanyaannya. Apakah kemudian setelah puasa Ramadan kita berpuasa? Iya, kita harus berpuasa. Karena
karena esensi dari puasa adalah menahan hawa nafsu. Jadi ini adalah proses proses belajar kita ya, proses belajar kita baru kemudian yang kita rasakan adalah setelah bulan puasa. Karena menurut saya sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa ibadah puasa kita, ibadah puasa Ramadan kita diterima di Allah Subhanahu wa taala adalah dapat kita buktikan setelah bulan puasa ini selesai. Apakah kita menjadi hamba Allah yang semakin baik, hamba Allah yang semakin taat, hamba Allah yang semakin santun, hamba Allah yang semakin mampu menahan syahwat atau hawa nafsunya atau tidak? Kalau kita menjadi hamba Allah yang semakin baik setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, bahwa puasa yang kita jalankan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Ya, di dalam puasa itu yang kedua terkait dengan soal yang biasanya kita tanyakan. Satu realitas di masyarakat yang sering terjadi yaitu orang yang berpuasa tetapi melakukan kemaksiatan. Di satu sisi, pesan penting yang terdapat di dalam puasa adalah saunun nafsihi 'anis syahwat, yaitu menahan syahwat atau hawa nafsu. Tetapi pada satu sisi kemudian orang yang berpuasa ada juga yang melakukan kemaksiatan. Artinya ia melanggar prinsip daripada puasa atau rahasia atau prinsip daripada puasa itu sendiri. Pertanyaannya, apakah itu membatalkan? Jelas tidak membatalkan, ya. Jelas dalam perspektif fikih tidak membatalkan. Tetapi orang yang berpuasa kemudian menjalankan kemaksiatan, apakah bisa berkurang pahalanya? Jelas iya. Pahalanya itu bisa berkurang hari ini sebagaimana dikemukakan oleh As-Subki dalam fatwa oleh As-Subki dalam fatwa subkinya, yaitu beliau menyatakan al-mas'alatul ula fi an-nasaum hal yanqusu bima fihi minal ma'asi aula walladhi nakhtaruhu fi dhalik annahu yanqusu wa ma adzunnu fi dhalik khilafan. Jadi menurut Imam As-Subki adalah apakah puasa, ada pertanyaan apakah puasa itu bisa berkurang pahalanya gitu ya dengan orang yang berpuasa menjalankan kemaksiatan atau tidak? Jawabannya, pendapat yang kami pilih adalah pendapat yang menyatakan bahwa hal itu atau tindakan melakukan maksiat itu bisa mengurangi pahala puasa. Itu adalah jawaban yang kami pilih, dan kami tidak pernah berpikir bahwa dalam persoalan terdapat perbedaan di antara kalangan para ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya nggak akan berlama-lama karena ini semuanya karena kalian sudah mepet. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, meskipun ini baru hari ke-14 ya, tetapi setidaknya saya ingin menyatakan yang ketiga bahwa bulan puasa itu adalah bulan para istri. Adalah bulan para istri. Mengapa saya menyatakan saya katakan bahwa bulan puasa Ramadan itu adalah bulannya para istri? Karena saya ingin mengutip salah satu pandangan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, di mana hal tersebut juga dikutip, dinukil oleh Al-Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi. Al-Mawardi menyatakan begini, qala Al-Mawardi wa yustahabbu lirrajuli ayyuwassi'a ala 'iyalihi fi syahri Ramadan wa ayyuhsina ila arhamihi wa jiranihi la siyama fil 'ashril awakhir minhu, katanya. Al-Mawardi berpendapat bahwa dianjurkan bagi suami, disunnahkan ya, atau dianjurkan bagi seorang suami untuk memberikan lebih dalam mensuplai kebutuhan keluarganya pada bulan Ramadan. Yustahabbu lirrajuli ayyuwassi'a ala 'iyalihi fi syahri Ramadan, ya. Wa ayyuhsina ila arhamihi, dan berbuat kebajikan kepada sanak famili, wa jiranihi, dan kepada tetangganya,
wala siyama fil asril awakhir minhu, dan terlebih atau terutama pada 10 akhir bulan Ramadan. Pandangan Al-Mawardi ini menurut saya itu setidaknya memberikan 2 pesan penting. Pertama, bagi para suami, ini pesan bagi para suami ya, sangat dianjurkan untuk memberikan suplai lebih atau uang belanja lebih ya atas kebutuhan keluarganya. Apalagi ketika memasuki 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Sehingga dari sini saya katakan syahrul Ramadan itu adalah juga merupakan bulan bagi para istri-istri. Karena pada saat bulan Ramadan itulah para suami-suami dianjurkan untuk memberikan mensuplai kebutuhannya melebihi daripada hari-hari biasanya. Seperti memberikan belanja uang lebih kepada istri ya, kebutuhannya. Yang kedua, perlunya ada keseimbangan antara peningkatan intensitas beribadah pada 10 hari terakhir, yaitu dengan diiringi kebajikan-kebajikan. Seperti apa? Kebajikan berbuat baik kepada tetangga kita, kepada kerabat-kerabat kita. Itu ditingkatkan. Bukan hanya sekedar ibadah mahdohnya, tetapi juga ibadah sosialnya perlu ada keseimbangan antara ibadah yang mahdoh, ibadah yang bersifat individual dengan ibadah yang bersifat sosial. Jika kita menelisik ya lebih dalam terhadap anjuran memberikan suplai lebih terhadap kebutuhan keluarga, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, itu pada dasar didasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan begini, an Anasin qala qila ya Rasulullah, dari sahabat Anas radhiyallahu an, ia berkata, ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyus sadaqati afdal, manakah sedekah yang paling afdal? Qal, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah sadaqatu Ramadan. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sedekah apa yang paling utama? Jawab beliau adalah sedekah pada bulan Ramadan. Namun dengan demikian ya, karena itu saya kira bisa memaklumi kalau misalkan ada anjuran bagi suami untuk memberikan tambahan suplai lebih, itu karena itu bagian daripada sedekah, dan sedekah pada bulan Ramadan itu termasuk merupakan afdhalus shadaqah. Yang keempat yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini terkait dengan persoalan hubungan dengan pesantren dan ekonomi. Ini menurut saya sesuatu yang sangat mendesak dan sangat penting untuk kita sadari bersama, karena sebagaimana kita ketahui bahwa satu bangsa apapun, ya bangsa manapun, bangsa apapun itu akan dihormati. Salah satunya adalah bangsa yang memiliki kekuatan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala disembah pun itu pun tidak terlepas daripada argumentasi ekonomi. Allati falyabudu pemilik rumah ini, karena pemilik Ka'bah itu artinya menyembah Allah itu kan. Yang telah memberikan jaminan makan, memberikan makan kepada mereka, dan memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Jadi ini soal ekonomi menjadi sangat penting. Karena itu pesantren menurut saya perlu terus-menerus menggaungkan keterlibatan dirinya terhadap ekonomi rakyat sekitar, masyarakat sekitar. Karena sebagaimana kita ketahui, pesantren pada dasarnya memberikan berkah tersendiri kepada lingkungan, kan begitu. Tetapi menurut saya kita perlu meningkatkan peningkatan ekonomi bukan hanya warga sekitar, tetapi lebih sekupnya lebih luas lagi. Insya Allah pesantren akan menjadi rujukan dan akan menjadi semakin diimani, semakin diyakini, semakin dihormati oleh masyarakat. Karena apa? Karena lembaga pesantren selalu identik seolah-olah pendidikan agama gitu kan, selalu identik dengan sholat itu. Tetapi pada dasarnya pesantren itu juga bisa memiliki peran di dalam mengembangkan perekonomian warga sekitar dan warga yang lebih luas lagi. Itu saya kira para
kiai-kiai, para habib sudah paham betapa pentingnya peran yang dimainkan oleh pondok pesantren untuk kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Kita bisa melihat hari ini misalnya kita bisa melihat adanya kemajuan dengan soal ekonomi syariah. Ya. Hari ini kita bisa ada muncul bank syariah, ya, di sektor perbankan ada muncul perbankan syariah, di sektor-sektor lain misalkan di pasar modal ada pasar modal syariah, ya, bahkan industri non keuangan non bank itu juga sekarang banyak sekali bermunculan gagasan syariah atau ekonomi syariah mulai merangsek di situ. Kenapa saya katakan pesantren perlu melihat itu? Karena sebenarnya terutama terkait dengan soal ekonomi syariah, pada dasarnya pesantren adalah satu lembaga yang memiliki ilmunya. Kita misalkan di pesantren belajar bukan cuma belajar soal ibadah, tetapi juga belajar soal muamalah, belajar soal mudharabah, belajar soal kafalah, belajar soal jual beli, belajar soal salam, belajar soal istiadat. Itu semuanya yang terjadi. Kita pelajari semua itu. Jadi pada dasarnya basisnya kita telah memiliki. Cuman bagaimana kemudian kita mengamalkan itu, mengamalkan apa yang kita ketahui, ya, mengamalkan apa yang kita pelajari untuk sekali lagi menggemakan ekonomi masyarakat kita dengan nuansa Islami. Sehingga saya katakan untuk membantu perkembangan ekonomi syariah kita di masyarakat. Itu menurut saya sangat penting. Makanya salah satu hal yang terpenting adalah adanya keterbukaan kita dunia pesantren terhadap buku-buku atau wacana-wacana ekonomi syariah kontemporer. Wacana-wacana syariah kontemporer. Karena apa? Karena kalau kita belajar kepada wacana-wacana yang masih klasik, memang itu sudah tidak menemukan momentumnya, tetapi kita bisa mendapatkan dasar-dasarnya, mendapatkan pola-polanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam soal transaksi, orang dulu itu melakukan transaksi itu biasanya antar individu. Saya dengan siapa misalnya, misalkan si A dengan si B melakukan jual beli, atau melakukan akad kerjasama, atau melakukan akad jual, atau itu semuanya individu. Tetapi hari ini orang itu sekarang itu jarang melakukan transaksi individu. Transaksi itu dilakukan itu antara lain apa? Dengan badan hukum. Misalnya ketika kita beli ke Indomaret misalnya itu kan, atau beli ke itu transaksi bukan dengan orang, tetapi sebenarnya dengan badan hukum dan Indomaretnya. Nah ini penting. Makanya kemudian pesantren saya kira perlu juga mengembangkan diskusi-diskusi yang seperti ini, misalnya terkait dengan soal saksiyah iktibariyah, ya, yang terkait dengan saksi atau badan hukum, atau as-saksiyah al-hukmiyah atau badan hukum, atau misalkan apakah badan hukum itu bisa menjadi subjek hukum atau tidak? Karena pada saat itu, kalau kita baca dalam kitab fikih yang menjadi subjek hukum adalah mukallaf, dan itu lebih terkait dengan soal orang per orang. Tapi hari ini badan hukum, kita misalnya bertransaksi jual beli ke Indomaret atau jual beli ke atau kita beli baju misalkan di Matahari Pekalongan misalnya. Kita kan sebenarnya tidak dengan orang, tetapi kita melakukan transaksi dengan badan hukum. Pertanyaannya kemudian apakah badan hukum itu bisa menjadi atau saksiyah i'tibarat tadi itu bisa menjadi mahkum alaih yang posisi yang mukallaf. Nah, ini saya kira pesantren perlu juga mengembangkan diskusi-diskusi terkait dengan hal tersebut, di samping juga diskusi-diskusi bagaimana memajukan ekonomi masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas lagi. Karena pesantren bagi saya meskipun dia adalah lembaga keagamaan, tetapi di dalam ajarannya atau apa yang dipelajari di dalam pesantren itu sebenarnya bukan cuma soal agama saja, tetapi juga soal termasuk berbisnis, soal bagaimana cara berdagang yang baik, bagaimana cara berbisnis yang baik, bagaimana mengembangkan ekonomi, itu sebenarnya sudah ada di dalam pesantren. Tinggal bagaimana kemudian pesantren mengemasnya, ya, mengemasnya. Jadi bukan hanya sekedar dulu soal ngurusin ibadah, soal ngurusin, tapi juga ada keterlibatan mereka dalam persoalan ekonomi. Karena ini merupakan salah satu khidmah nyata terhadap masyarakat, sehingga
kemudian pesantren akan semakin dihormati, pesantren semakin dibutuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Habib Abbas, saya mohon maaf ya, mohon maaf pengasuh ya, para pengasuh itu semuanya, saya juga mohon maaf kepada para habaib, para kiai, apabila apa yang saya sampaikan itu kurang berkenan di hati para sesepuh semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. langsung pamit ya, Bib ya. Ini lagi nerusin rapat saya tadi. Tapi sama semuanya, saya mohon pamit ya, mohon maaf itu. Karena saya lagi rapat tadi itu nerusin rapat. Ya. Amin. Moga-moga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini orang Pemalang sebenarnya. Orang Pemalang saya ini. Iya. Iya. Enggak. Ayah, syukran, kirim salam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita perdengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahbub. Beliau adalah ketua dari Lembaga Bahsul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih kepada segenap guru, karyawan, dan terutama Al-Mukarram Habib Abbas yang telah ikut bergabung dalam pengajian rebuhan. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17:47. Masih ada mungkin sisa beberapa menit. Kami mohonkan kepada Habib Abbas untuk memimpin doa penutup dari acara ngaji rebuhan Rebu kali ini. Kepada Habib Abbas, dipersilakan. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana وركوعنا وسجودنا وتضرعنا ودعواتنا وابتحالاتنا بأن تبارك لنا ولكم البشارة والإشارة وتقضي جميع حوائجنا حوائجكم الدنيا الآخرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع من عملنا. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نتوسل بالشرف في مقامها العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. للمشايخ والأساتذة المرهومين من المعهد الإسلامي من السادة الحبايب والمشايخ والأساتذة والكيايات، الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم الجنة، ويبارك إخواننا الحاضرين والمشاركين في هذا الزوم، إخواننا وأحبابنا يبارك فيهم وفي عمرهم أولادهم وبناتهم وذرياتهم والمتسبين إليهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها قبول جزاكم الله خير وأكرمكم الله جزاكم الله خير وشكرا لكم وبارك الله وبارك خطاكم. Syukron kami sampaikan kepada Al-Mukarram Habib Abbas Al-Haddad. Demikianlah pengajian rebuhan Yayasan Badan Wakaf Mahat Islam pada sore kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap guru dan karyawan yang telah ikut bergabung di dalam pengajian rebuhan melalui menggunakan HP ataupun laptop. Selaku host atau pembawa acara pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.